Gereja bakal mengutus orang untuk membunuhnya dengan cara dibakar hidup-hidup, gengs. Everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Percuma ganteng, jemput cewek depan gang. Hai gengs, lu sekarang kayaknya nih anak-anak kecil itu ngomongnya udah pada was udah pada lancar ya bahasa asingnya ya. Sama lagi rame kan tuh YouTuber ya bisa macem-macem berbagai bahasa terus kenalan sama orang-orang bule begitu lewat live cam, live streaming. Lah pengen juga kita begitu ya. Kali aja dapet judulnya bule kan biar anaknya bisa jadi lucu-lucu gitu, memperbaiki keturunan. Terus ngomongnya juga nanti anaknya was kayak tetangga sebelah tuh. Tapi gimana dong? Kita suka gemeter kalau udah berhadapan sama yang namanya bahasa asing. Nah makanya gue langsung gercep download ada di aplikasi YouDictionary. Nah jadi ini kalian download aja, link downloadnya ada di bawah ya. Ini aplikasi tuh seberguna itu gengs. Dan yang paling gue suka ini pertama ada kamera translate, dimana misalkan kalian menemukan ada kata-kata yang gak kalian mengerti nih di satu situs, di majalah atau dimanapun, kalian tinggal foto aja. Nah di sini dia langsung bisa deteksi otomatis tuh, langsung per kata dia bisa artiin. Atau kalian mau semua artinya nih, semua katanya, bisa juga tinggal di crop bagian semua kata-katanya aja kayak gini. Tuh, klik translate, udah dia akan deteksi. Tuh kan, canggih banget nggak tuh? Fitur yang gak kalah canggihnya ada Magic Translate, gengs. Misalkan kalian lagi baca-baca artikel nih, ataupun lagi chat-chatan sama orang pakai bahasa asing yang nggak ngerti, tinggal aktifkan saja Magic Translate-nya. Abis itu kalian drag ini nih yang kayak kaca membesar di bagian kata-kata yang pengen kalian artikan. Langsung seketika itu diartiin, gengs. Nih, coba lagi ya. Widih, canggih banget nggak tuh? Tuh, ini aplikasi bener-bener solusi banget nggak sih? Pokoknya di HP tuh wajib ada aplikasi ini. Mau misalkan kalian buat usaha, ngomong ke kliennya dari luar, bisa. Atau buat cari jodoh, ketemu sama bule, biar komunikasinya lancar juga bisa. Jadi buruan deh, di-download aplikasi YouDictionary. Ya linknya udah gue taruh di bawah. Pokoknya, ini aplikasi wajib banget kalian download. Nah, sekarang kita langsung ke ceritanya. Guys, lagi-lagi kita nggak bahas TikTok. Nah, emang marketing TikTok nih kayaknya canggih banget ya. Sampai ngebuat aplikasi ini, itu tuh nampang di mana-mana. At least buat kalian yang misalkan yang nggak main TikTok, tapi pasti banyak nih mendengar lagu TikTok karena diputar di mana-mana gitu. Jujur ya, gengs, lagu-lagu TikTok tuh emang easy listening banget. Ada yang mellow buat galau-galauan, ada juga asik yang buat goyang. Apalagi kalau ditambah instrumen gendang tuh, yang Akan gendang kalau saya bilang salto-salto ya. mantep itu syahdu. Tapi gengs, ternyata di balik lagu-lagu viral dari TikTok itu banyak beredar katanya ini ada sebuah background kelam atau bahkan makna seram yang terdapat pada lirik-lirik lagunya. Nah, biar nggak lama-lama penasarannya, langsung aja yuk kita bahas. Dimana lagu pertama itu adalah lagu Dominic. Tahu kan lagu yang biasa dipakai sama orang-orang di video-video yang lucu tuh, yang biasanya misalkan dari rekaman CCTV atau rekaman-rekaman candid. Nah, lagu ini tuh awalnya dipopulerkan oleh The Singing Nun pada tahun 1990-an, jauh sebelum viral di TikTok. Yang sekarang ini lagunya kayak udah di remix gitu. Jadi ternyata lagu aslinya udah lama banget, udah langsung jebot. Dan menurut sejarahnya, ternyata lagu The Singing Nun ini bukanlah nama dari si penyanyinya itu, melainkan dari sebuah film yang bercerita tentang kehidupan seorang biarawati. Nah, nama The Singing Nun saat itu digunakan sebagai julukan aja. Soalnya ternyata penyanyi dan pencipta lagu itu adalah seorang biarawati bernama Jenny Deckers yang kayaknya sih nggak ada hubungannya sama Jennie Blackpink, gengs. Nah, selain lagu ini tuh viral di TikTok untuk video-video lucu-lucuan tadi, di sisi lain lagu ini juga pernah menjadi salah satu theme song film horor yaitu American Horror Story, gengs. Karena dua hal yang kontras banget ini, yang satu buat lucu-lucuan, yang satu kok buat soundtrack film horor. Jadi banyak yang mencari tahu, banyak yang kepo. Dan ternyata lagu ini tuh dikait-kaitkan dengan kisah horor dari sang pencipta lagunya. Dan belakangan emang jadi viral tuh, diberitain di mana-mana tentang kisah horor lagu ini tuh yang katanya menurut desas-desus nih, lagu itu tuh awalnya diduga merupakan bentuk pengabdian dan pensucian diri secara agama banget lah. Namun katanya secara implisit mengandung unsur pemujaan terhadap kaum lesbian. Hal itu disebabkan karena sang pencipta lagu tadi, yaitu Deckers, saat dia menjadi biarawati, ternyata memiliki ketertarikan sesama jenis, gengs. Nah, dari desas-desus ini dibilang si Deckers ini memiliki pasangan sesama jenis bernama Dominic, dan hubungan mereka jelas ditentang oleh gereja ya. Ya wajar aja. Memang peraturan di gereja kan seorang biarawati itu tidak boleh menikah, apalagi memiliki pasangan yang sesama jenis. Dan
Dan Deckers yang merasa hubungan cintanya dilarang tuh gimana sih? Sama mungkin kayak misalkan kita nih nggak dapat restu dari orang tua. Itu kan memang berat banget. Makanya untuk mencurahkan isi hatinya itu, Deckers menulis lagu ini. Hal itu juga menyebabkan di beberapa bagiannya, lagu ini katanya secara tersirat berisi lirik-lirik yang memuja hubungan sesama jenis. Gak cuma sampai di situ aja. Katanya dalam perjalanan hidupnya, karena gereja ini sangat menentang perilakunya Deckers, gereja bakal mengutus orang untuk membunuhnya dengan cara dibakar hidup-hidup, gengs. Jadi ini memang backgroundnya tau-tau jadi cerita serem gitu, gengs. Tapi sebelum orang gereja itu menghukumnya, Deckers dan Dominic ini ternyata sudah bunuh diri duluan secara bersama-sama. Nah, kisah tragis ini membuat orang banyak berasumsi bahwa inilah yang menjadi alasan lagu Dominic dipakai di film American Horror Story. Karena emang kalau dilihat dari cerita itu berarti sedark itu ya. Kalau dipikir-pikir lagi mirip kayak cerita Denan kali itu, yang biarawati jadi setan, serem gitu maksudnya. Tapi gengs, kalau kita telusuri lagi nih lebih lanjut, ternyata banyak dari isu-isu tadi tuh yang nggak benar. Jadi lagu Dominic ini memang benar diciptakan oleh Deckers. Dan Deckers ini memang seorang biarawati, tapi dia sifatnya periang dan hobi menyanyi. Makanya di dalam gereja, dia ini sampai dikenal dengan sebutan Sister Smile. Awalnya, lagu-lagu yang dia ciptain itu nggak ngehits banget. Jadi cuma dimainin di dalam gerejanya aja lah. Tapi suatu hari, dia memenangkan kayak semacam satu hadiah gitu. Karena senang banget, makanya dia nih ngebagi-bagi kaset buat syukuran yang berisi lagu-lagu yang diciptakan. Dan salah satunya ada yang jadi terkenal tuh, si lagu Dominic. Habis itu ternyata, lagu Dominic ini mendapatkan respon yang positif, dimana makin lama makin terkenal lagunya makin menyebar kemana-mana. Bahkan dilansir dari tulisan The Guardian, kepopuleran lagu ini itu ngalahin lagunya The Beatles di chart Billboard tahun 1963. Lah hebat banget kan tuh berarti, sampai bisa ngalahin legenda musik dunia. Nah, menurut sang pencipta lagu ini sendiri adalah lagu rohani yang berisi pemujaan dan penyerahan diri seorang hamba yang suci bernama Santo Dominicus. Makanya lagunya itu berjudul Dominic. Jadi maksudnya di sini bukan adanya pasangan sesama jenis yang bernama Dominic. Nah, Santo Dominicus tadi diketahui merupakan pendiri gereja tempat Deckers menjadi biarawati. Dominicus ini sendiri diketahui seorang termasuk yang susah hidupnya, gengs, tapi tetap rela buat nolongin orang lain dan membimbing orang lain. Jadi baik banget gitu. Nah, tujuan Deckers menulis lagu ini itu adalah untuk menyebarkan cinta kasih. Jadi sebenarnya isi lagunya gak ada ngebahas mengenai sama sekali tentang lesbian. Selain itu, isu kalau tadi gereja menghukum Deckers dengan cara dibakar itu juga hoax ya, gengs. Soalnya ketika lagu Dominic ini viral, untuk fokus di dunia tarik suara tuh, Deckers memang sengaja berhenti menjadi biarawati. Jadi karena udah resign nih, ya buru-buru ngebakar. Gereja juga emang udah tidak ikut campur urusannya Dominic. Terserah dia mau ngapain. Jadi sekarang di sini udah bukan kayak film Denan lagi ya, tapi kayak Sister Act, tau gak lo? Namun setelah lagu Dominic ini laris, ternyata Deckers ini menulis sebuah lagu lagi berjudul Glory Be to God for the Golden Pill. Masalahnya di single keduanya ini banyak orang yang menganggap kalau lagu ini berisi pemberontakannya pada ajaran Katolik. Nah, masyarakat ngelihat Deckers yang udah keluar dari gereja terus menjadi penyanyi itu kayak jadi liar gitu. Makanya lagu yang kedua itu juga sempat kontroversial tuh. Selain itu ternyata ada media yang berhasil menguak fakta bahwa Deckers ternyata benar seorang lesbian. Nah, masalah single kedua tadi dan fakta ternyata dia ini lesbian itu membuat reputasi Deckers menjadi hancur dan Deckers jadi dikucilkan sama masyarakat. Setelah dikucilkan, ternyata pada single pertamanya, yaitu pada lagu Dominic tadi, Deckers juga tidak membayar pajak ke pemerintah atas pendapatannya. Oleh karena itu, pemerintah menagih pajak yang Deckers peroleh dong pastinya. Dan semua masalah itu membuat si Deckers ini katanya jadi stres, sampai mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Hingga pada tahun 1985, Deckers dan pacar lesbian ini bernama Annie mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri, gengs. Jadi overall, inti kisah hidup si penulis ini itu memang cukup tragis ya kalau bisa dibilang. Dimana dia ini benar mengakhiri hidupnya dengan pacar lesbiannya. Tapi semuanya lebih karena masalah pekerjaan dan kehidupannya, sama tentang penyanyi dan duit-duitan lah. Bukan cerita tau-tau dibakar gereja dan lagunya itu yang menganulir lesbian terus mereka berdua mati gitu. Ya cuman sih ternyata memang benar nih penciptanya itu berakhir tragis kan jatuhnya. Terus pernah dipakai soundtrack film horor juga. Agak heran sih kenapa sekarang tahu-tahu lagunya dibuat video yang lucu-lucuan. Emang lucu ya dunia ini ya. Ketawa dong kita berarti. Lanjut dari negeri sendiri ada lagu Kutiding. Kalau kalian ngedengar lagu ini nih, kalian ngerasa ada aura-aura mistisnya nggak sih? Kental banget memang aura etnik sama aura mistisnya. Dan ternyata lagu ini tuh berasal dari Aceh, gengs. Diperkirakan lagu ini tuh sudah lama banget diciptakannya, yaitu pada masa pra-Islam, saat zaman nih sebelum agama-agama besar masuk ke Aceh. Nah, karena lagu ini ada sebelum agama masuk ke Indonesia, berarti secara otomatis orang-orang yang hidup pada zaman tersebut masih menganut animisme dan dinamisme tuh. Dan setelah ditelusuri, ternyata sebagian dari lirik lagu ini menggunakan bahasa Aceh yang udah kuno dan jarang dimengerti dan digunakan sampai sekarang. Makanya banyak orang yang gak benar-benar paham arti sebenarnya dari
lagu ini, bahkan orang Acehnya sekalipun. Meskipun begitu, sebagian lirik lainnya yang masih bisa diartikan sama orang Aceh nih, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia in general, ternyata lagu ini adalah sebuah mantra untuk pemanggil Rimung Aulia atau harimau Aulia. Hal ini dianggap wajar karena lagu ini memang diciptakan di masa pra-animisme tadi, yang orang-orang tuh masih percaya dengan kekuatan ilmu-ilmu gaib atau ilmu kekuatan harimau. Karena hal itu sebenarnya lagu ini termasuk dalam mantra hitam loh gengs. Nah lo, lanjut nih. Menurut orang-orang yang menafsirkan lagu ini, ternyata mantra-mantra yang digunakan dalam lagu Kutiding asli itu beda sih sama lagu Kutiding yang terkenal di TikTok sekarang. Fungsinya pun juga sudah berubah. Kutiding yang dulu itu kan sebagai mantra untuk memberikan kekuatan, sedangkan Kutiding yang sekarang fungsinya untuk joget-jogetan. Nah by the way, gue yakin sebagian dari orang nih yang pakai lagu ini buat TikTokan itu nggak ngerti ya lagunya apa, yang penting goyang aja udah. Perkara denger musiknya enak, ngebeat enak gitu buat joget. Ya tapi emang semoga liriknya aja beda ya. Kan kita nggak lucu lagi asik-asik joget begitu, tuh ada hal mistis sih, amit-amit. Coba dong teman-teman yang di Aceh nih ataupun ngerti mengenai lirik dan sejarah lagu ini, boleh komen di bawah ya. Dan kira-kira pantas nggak sih kalimat yang bisa dibilang apa ya, sakral atau nggak sih nih? Mistis mungkin ya, dijadikan lagu remix seperti ini? Komen di bawah. Next ada lagu dari Foster the People yang berjudul Pump Up Kicks. Nah ini lagu sih sebenarnya udah lama ya terkenalnya ya. Terus sempat naik lagi tuh viral gara-gara sering dipakai di TikTok. Lagu ini pun awalnya dirilis itu di tahun 2010 dan banyak orang memberikan respon positif sama lagu ini. Sampai album Foster the People itu tuh laris banget di pasaran dan bahkan membuat mereka masuk ke dalam kategori Grammy Awards. Hebat tuh. Setelah laris, orang-orang yang mendengar lagu ini mulai mencoba memahami arti dari lirik lagu Pump Up Kicks-nya kan. Ternyata setelah ditelusuri, meskipun lagunya kedengaran ceria dan ngebeat banget ya, isi lirik dari Pump Up Kicks itu ternyata tragis banget gengs. Lirik dalam lagu ini tuh ternyata berhubungan dengan hidup sang vokalisnya bernama Foster. Ya waktu SMP dulu nih, dia nih sering dibully sama teman-teman sekolahnya katanya. Jadi waktu si Foster di SMP, ada sepatu keluaran brand Reebok, yaitu edisi Reebok Pump yang emang sempat viral dulu tuh. Ya tapi gue kurang paham ya, gue belum lahir di zaman itu. Masalahnya saat itu, karena harga sepatunya kata tuh mahal, hanya orang-orang kaya yang bisa beli itu sepatu. Berarti pada zamannya itu, standar orang kaya yang ada di sana tuh pada pakai sepatu Reebok Pump. Ya kalau zaman gue sekolah dulu mah, ya namanya orang kaya tuh pasti pakai tas koper Mickey Mouse, terus bawa krayon titu yang sepak tuh yang gede, nggak boleh dipinjemin orang-orang. Terus pakai jam tangan Levi's warna-warni. Nah itu anak tajir tuh udah. Nah kalau teman-teman sekolahnya Foster nih yang pada pakai sepatu Reebok Pump tadi, itu pada sombong. Terus ngebully anak-anak yang nggak mampu, termasuk si Foster yang nggak punya. Makanya dalam lagu itu Pump Up Kicks yang memang diartikan ke sepatu Reebok Pump. Saat menciptakan lagu itu, Foster tidak sendirian, tapi bareng Ving yang merupakan pemain gitar bassnya di grup band mereka. Ternyata si Ving ini memiliki sepupu yang hampir aja menjadi korban penembakan yang membabi buta di sekolahnya. Berangkat dari kedua background suram itu, akhirnya ceritanya disatukan dan jadilah lagu Pump Up Kicks. Akan tetapi, Foster sih mengaku kalau tujuan dari lagu itu bukan untuk semacam men-trigger orang-orang yang dengerin yang misalkan merasa terkena bullying juga, itu jadi balas dendam menggunakan senjata api. Melainkan katanya untuk menyadarkan orang-orang dan lebih aware aja lah sama yang namanya bully-bulian. Masalahnya tetap aja nih jadinya baik orang yang menganggap kalau makna dari lirik lagu tersebut itu beneran memotivasi anak-anak untuk menggunakan senjata untuk balas dendam. Secara liriknya kan gini nih. Nah, kalau itu tuh diterjemahkan, artinya adalah Robert memiliki tangan yang terampil. Dia melihat ke sekelilingnya dan tidak akan memberitahumu rencananya. Dia menemukan cerutu, kemudian menaruhnya di mulutnya. Dia adalah seorang anak yang memiliki jiwa koboi. Dari lirik tadi, terlihat bahwa ada seorang anak bernama Robert yang memiliki rencana yang misterius. Robert yang dikatakan masih anak-anak mengisap cerutu yang dia temukan. Hal itu kan berarti menjelaskan kalau Robert ini berarti udah nggak peduli sama norma yang berlaku. Ya nama anak-anak kan nggak boleh merokok ya. Sedangkan Robert kayak udah bodo amat, dia malah cerutuan tuh. Lirik itu juga menjelaskan kalau Robert memiliki jiwa koboi yang penuh kebebasan dan suka melawan norma yang berlaku. Koboi kan kayak begitu tuh. Kita ke lirik selanjutnya nih. Yang ini artinya, dia menemukan pistol di lemari ayahnya. Sebuah kotak berisi sesuatu yang menyenangkan. Nah, maksudnya di sini, Robert nemuin pistol dan juga sesuatu yang menyenangkan. Itu diibaratkan adalah peluru, geng. Soalnya kan pistol tidak bisa bekerja tanpa peluru kan. Nah, udah ada pistol, peluru, rokok, gaya ala koboi. Biasanya dengan benda-benda itu, ya wajar aja kalau rencana yang nggak mau Robert kasih tahu tadi tuh yang misterius, itu adalah menembaki orang-orang secara babi buta. Nah, di lirik selanjutnya, yang ini nih, ini tuh artinya berarti semua anak yang menggunakan sepatu pump up sebaiknya segera lari lebih cepat dari senjataku. Secara otomatis, lirik itu mengandung ancaman untuk para orang kaya ini yang pakai sepatu Reebok Pump untuk segera lari sebelum Robert ini menembakkan peluru dari senjatanya. By the way, dalam lagu ini ternyata Robert tidak hanya terlihat membenci anak-anak yang menggunakan sepatu Reebok Pump, tapi juga dia membenci ayahnya. Karena lirik di bagian kedua berbunyi seperti ini. Ayah kerja seharian, dia pulang larut, dan sekarang dia membawakan kejutan sebab makan malam di dapur masih beku. Lirik ini menandakan bahwa ayah Robert tidak memperhatikan dia sama sekali karena terlalu sibuk kerja mungkin, saking tidak memperhatikan
perhatikannya nih, Robert bahkan harus menyiapkan makan malamnya tuh sendirian dan makanannya itu juga masih beku. Jadi Robert ngerasa nggak disayang gitu loh sama ayahnya. Tapi yang bener-bener ngeri banget dari lirik ini adalah yang bunyinya gini nih. Aku sudah menunggu lama. Ya, kecepatan tanganku sekarang menjadi penembak yang cepat. Aku berpikir dengan rokokku. Kemudian berkata, rambutmu sudah terbakar. Kamu pasti telah kehilangan isi kepalamu. Nah, dari lirik tadi, terlihat Robert ini benar-benar membunuh ayahnya dengan 1 kali headshot. Oleh karena itu, liriknya tadi itu menjadi kontroversial banget. Bahkan di Inggris lagu ini tuh sempat dihentikan karena terdapat suatu kejadian, insiden penembakan, di mana ada lagu tersebut ini diputar. Jadi pas kejadian, si pelaku itu memutar lagu ini tuh buat background, gengs. Kayak boom, wah gila banget. Jujur pas gue denger nih lagunya tanpa membaca liriknya dengan seksama, itu dengernya kece banget, enak lagunya. Tapi kok ternyata, waduh. Next lagu yang sempat viral banget dan mengharumkan nama Indonesia apalagi kalau bukan Lati. Nah, di video klipnya itu kan memang bercerita tentang perempuan yang dikekang sama pasangannya dan ngebuat si perempuan itu semacam kayak depresi dan berubah tahu-tahu jadi semacam hantu gitu kan. Ya pokoknya dananya serem, terus ada aura-aura gelap mistisnya. Dan karena hal itu pun banyak tuh waktu itu yang bikin video challenge, Lati challenge dengan dandanan horor. Nah, mungkin hal itulah yang menjadi salah satu pendorong stigma dan disebut-sebut juga kalau lagu Lati adalah lagu pemanggil setan. Selain itu di beberapa bagiannya, lagu ini juga memasukkan sesuatu yang berbau tradisional yang cukup kental juga, gengs. Kayak ada instrumen gamelan, ada juga wayang kuda lumping, yang kalau didengar dan dilihat, itu memang terkesan agak mistis. Nah, waktu lagu ini viral, banyak orang yang mencoba mengartikan lagu ini, terutama di lirik bagian bahasa Jawanya, yang bunyinya itu Kowe ra iso mlayu saka kesalahan, anjing ini diri ono ing lati. mistis ya suara gue ya. Pokoknya berarti, kamu nggak bisa lari dari kesalahan. Jati diri seseorang itu adanya di lidah. Nah, sebenarnya lirik itu bisa berarti kalau karakter orang bisa diketahui dari ucapannya. Tapi banyak orang yang mengartikan kata Lati yang artinya lidah itu dengan nama tokoh yang katanya sih dulu hidup di zaman Majapahit. Jadi beredar cerita nih, konon katanya zaman dulu ada seorang gadis bernama Lati yang hidup di kerajaan Majapahit tuh. Nah, gadis ini mendapatkan perlakuan yang kejam dan juga dilecehkan oleh seorang pangeran beserta antek-anteknya. Karena dendam, Lati ini menjalani praktik ilmu hitam dan melakukan berbagai ritual untuk membalaskan dendamnya dengan cara membunuh orang-orang sudah berbuat jahat kepadanya, kayak ke pangeran sama antek-anteknya tadi. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Lati kemudian menjadi buronan sepanjang hidupnya. Akan tetapi ternyata cerita mengenai Dewi Lati ini hanya karangan atau imajinasi orang doang, gengs. Jadi kagak beneran ada juga. Apalagi Word Genius selaku pencipta lagunya itu juga udah melakukan konfirmasinya, yang bilang kalau lagu ini kagak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal mistis. Ya biasalah, plus warga 62 apa juga dikaitinnya sama hal-hal mistis, karena pondasinya itu emang udah sukanya horor. Jadi kagak Abdol kalau belum ada cerita setannya. Nah, itu tadi beberapa lagu TikTok yang sempat viral dan katanya memiliki makna seram dalam lirik-lirik dan sejarahnya. Bahkan sampai ada lagu yang dicap sebagai pemanggil setan tuh tadi. Ya saran gue sih, sebelum kita mempercayai sesuatu hal, ya kita tuh harus memeriksa infonya benar atau enggak. Udah tahu sekarang banyak yang hoax, jangan suka kehebohan dulu loh makanya. Ya tapi ribet juga misalkan kayak tadi tuh kita denger denger musik, enak gitu musiknya, kayak Pumpkin tadi tuh. Tapi kita tidak memahami artinya apa, misalkan kayak dengerin lagu Korea lah, setiap hari gue muternya lagu Korea, tapi gue kagak tahu tuh dia ngomong apa ya sebenarnya. Yang penting mah musiknya enak, joget aja begitu. Thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_rifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Things selanjutnya. Dadah.